Kalau kita lihat sebuah workshop dari luar, semuanya terlihat sibuk. Mobil masuk, mobil keluar, orang kerja, SA bergerak. Semua terlihat seperti ada aktivitas yang jalan terus. Tapi ada satu hal yang sering tidak pernah benar-benar dijawab dengan jelas. Kenapa outputnya tidak selalu stabil, padahal orangnya sibuk? Masalahnya sebenarnya bukan di pekerjaan. Masalahnya ada di cara kita memahami sistemnya. Saya mulai mengubah cara pandang saya. Saya tidak lagi melihat workshop sebagai tempat pekerjaan dilakukan. Saya melihatnya sebagai sebuah flow system, di mana setiap unit bukan pekerjaan, tapi objek yang bergerak dalam sebuah alur. Dari situ saya mulai mendesain ulang seluruh struktur. Pertama, saya pisahkan workshop menjadi dua sistem besar. Yang pertama adalah non-production system. Ini bukan area kerja teknis. Ini adalah area di mana flow sebenarnya ditentukan. Di dalamnya ada 3 layer penting. Yang pertama adalah Service Advisor Layer. Di sini terjadi keputusan awal. Apakah unit bisa diproses atau belum? Kalau di sini lambat, seluruh sistem akan ikut lambat. Yang kedua adalah Part Readiness Layer, karena produksi tidak bisa berjalan tanpa material. Kalau part belum siap, flow akan berhenti. Yang ketiga adalah Handover Layer. Ini adalah titik yang sering tidak terlihat. Padahal disinilah banyak unit berhenti bergerak. Bukan karena tidak ada kerja, tapi karena tidak ada transfer yang jelas ke produksi. Setelah itu baru masuk ke production system. Di sini pekerjaan teknis dilakukan, body repair, painting, finishing. Tapi saya melihat ini sebagai lagging system. Artinya, dia hanya mengikuti apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau di depan bermasalah, produksi hanya akan ikut terdampak. Lalu saya mulai mengubah cara melihat unit. Saya tidak lagi melihat apakah pekerjaan sudah selesai atau belum. Saya melihatnya dari state. Unit ini sekarang berada di state apa? Ada beberapa state yang saya gunakan. Intake, waiting, ready, in production, dan completion. Tidak ada unit yang tidak punya state. Kalau unit tidak bergerak, sistem harus bisa menjelaskan dia sedang di mana dan kenapa dia berhenti. Setelah itu saya buat control point. Ini adalah titik keputusan penting dalam sistem. Sebuah unit hanya bisa masuk produksi kalau 3 hal terpenuhi. Unit ready, dokumen ready, dan part ready. Kalau salah satu tidak terpenuhi, unit tidak boleh masuk produksi. Tapi sistem tidak berhenti di situ. Sistem harus bisa menjelaskan penyebabnya. Apakah masalahnya di service advisor, apakah di part atau di handover. Dari situ saya mulai membangun sistem pengukuran. Bukan untuk melihat siapa yang sibuk atau tidak, tapi untuk melihat apakah flow berjalan sehat atau tidak. Saya menggunakan 3 indikator utama. Seberapa cepat service advisor menyelesaikan proses, seberapa cepat part tersedia, dan seberapa lancar perpindahan unit ke produksi. Dan yang paling penting dari semua ini adalah satu hal. Saya tidak lagi melihat output sebagai sesuatu yang terjadi di akhir, tapi sebagai sesuatu yang bisa diprediksi dari kondisi di awal. Kalau non-production sehat, maka produksi akan stabil. Kalau non-production bermasalah, output akan turun bahkan sebelum terlihat di produksi. Jadi kesimpulannya sederhana. Saya tidak mengelola workshop sebagai kumpulan pekerjaan. Saya mengelolanya sebagai sistem aliran, di mana setiap unit punya state, setiap state punya kontrol, setiap delay bisa dilacak, dan setiap output bisa diprediksi. Dan tujuan akhirnya bukan buat orang lebih sibuk, tapi membuat flow menjadi lebih lancar, lebih terlihat, dan lebih bisa diprediksi.